Siap, Silakan. siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemburu beasiswa. Pada malam hari ini kita kembali kuliah online yang ke-11 bersama Kris Serbia dan sudah hadir di dalam live video call kita yaitu Kak Asni Freida, mahasiswa jurusan English Literature University of Belgrade. Kemudian narasumber yang kedua adalah Kak Sabriana Jaya Putri, sedang mengambil doktoral di University of Belgrade di Serbia dengan jurusan Security Studies. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang Serbia, tantangan dan keuntungan studi di negara anti mainstream. Ya, mungkin bisa didahului oleh Kak Asni Furaida untuk bisa mengawalinya. Seperti apa studi di sana, Kak Asni Furaida? Oke, baiklah. Terima kasih Fajrul sudah membuka acara ngobrol tentang memburu beasiswa di negara Serbia dengan baik. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Asni Furaida. Saya adalah mahasiswi Master Sastra Inggris di Universitas Belgrade. Dan sekarang malam hari ini saya akan menyampaikan presentasi saya. Kan banyak yang pengen tahu kan gimana sih caranya dapat beasiswa di negara Serbia. Oke, saya akan mulai presentasi saya. Oke, langsung saja. Di sini tema kita hari ini adalah tantangan dan keuntungan belajar di negara anti mainstream. Nah, pasti kebanyakan dari mahasiswa atau orang-orang Indonesia belum tahu atau bahkan tidak tahu Serbia itu di negara di sebelah mana gitu kan? Yeah. Dan kebanyakan dari mereka salah dengan negara Siberia. Nah, jadi pertama-tama saya akan mengenalkan dulu negara Serbia itu di mana gitu kan. Nah, negara Serbia itu nama negaranya Republik Serbia, ibu kotanya di Belgrade. Bahasa resminya Serbia. Negara Serbia ini terletak di daerah Eropa Tengah Tenggara. Dan mata uangnya dinar. Jumlah penduduknya sekitar 7 juta something. Itu sensus 2011. Dan agama mayoritasnya Serbian Ortodok. Oke. Lalu kita langsung ke poinnya, ke intinya, yaitu bagaimana caranya bisa mendapatkan beasiswa ke Serbia. Nah, beasiswa Serbia yang resmi adalah beasiswa pemerintah Serbia di bawah tajuk Work in Serbia Project. Nah, beasiswa ini dibuka tahun 2010. Nah, pembukaan beasiswa ini tidak ada waktu yang pasti. Jadi ketika teman-teman ingin mendapatkan beasiswa ini atau mendaftar beasiswa ini, teman-teman harus mengecek website Kedutaan Serbia di Jakarta. Di situ ada di slideshow-nya. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan beasiswa tapi bukan beasiswa pemerintah Serbia, tapi teman-teman ingin datang sendiri dan dengan ragam beasiswa lain, teman-teman bisa mengecek website yang ada di slide. Lalu apakah syarat-syarat dari untuk mendaftar Work in Serbia Project Scholarship itu? Nah, di situ kalian bisa lihat yang pertama yang ingin mendaftar beasiswa kalau S1 harus di bawah umur 21. Untuk S2 di bawah umur 25 dan S3 di bawah umur 30. Lalu yang kedua adalah menyertakan surat kesehatan yang paling baru, terutama surat bebas HIV atau AIDS. Terus yang ketiga, harus bisa berbahasa Inggris, baik oral maupun tulisan. Dan ini yang paling penting, dinominasikan oleh negara atau pemerintah atau universitas setempat di mana dia tinggal atau menuntut ilmu. Begitu.
Nah, ini cakupan fasilitasnya nih yang ditunggu-tunggu. Jadi penerima beasiswa kalau sudah diterima ya akan mendapatkan gratis kursus persiapan belajar bahasa Serbia selama 2 term. Dan kedua, sebentar, seperti ada kendala. Oh iya, ini cakupan fasilitasnya sudah ditampilkan di slide. Oh, sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah terlihat ya, oke. Nah, sekarang tentang cakupan fasilitas. Nah, di situ tadi kan dapat kursus persiapan belajar bahasa Serbia. Yang kedua ini adalah bebas uang belajar tentu saja karena beasiswa. Lalu mendapatkan uang saku sebesar 15.000 dinar. Kalau sekarang sekitar 125 euro lah. Dan gratis akomodasi di asrama mahasiswa, gratis asuransi kesehatan, gratis visa, gratis pengakuan ijazah, dan gratis dharma wisata. Oke, sekarang kewajiban. Tadi kan yang enak-enaknya, sekarang kita masuk ke kewajibannya. Yang pertama harus lulus tes bahasa Serbia. Nah, kalau nggak lulus kan ada 2 term ya, jadi dikasih kesempatan 1 kali lagi. Nah, itu kesempatan terakhir. Kalau misalnya nggak lulus ya berarti ya tidak bisa melanjutkan beasiswanya. Lalu ketika sudah lulus tes bahasa Serbia, ketika masuk ke fakultas, nilai minimum yang harus dicapai dari semua mata kuliah itu adalah 60 ECTS. 60. Lalu yang terakhir adalah menghormati tentu saja peraturan, norma, dan tata tertib yang berlaku di negara setempat, di negara Serbia. Dan di sini tadi saya sudah singgung penerima beasiswa kehilangan haknya jika tadi gagal lulus tes bahasa Serbia dan ketika sudah masuk fakultas tidak mendapat nilai minimum 60 ECTS, lalu melakukan pelanggaran dan berkelakuan buruk. Nah, seperti itu. Dan pemberitahuan penting lainnya, jadi tadi kan sudah ada cakupan fasilitas. Nah, ini yang enggak di dalam fasilitas itu adalah kita pergi ke Serbianya, atau kalau sudah selesai belajar, pulang ke Indonesianya, kita beli tiket pesawatnya sendiri, gitu. Lalu terus disarankan membawa sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi, yang tidak dipenuhi dalam uang saku beasiswa. Terus kalau misalnya penerima beasiswa kehilangan haknya, wajib mengganti semua pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Serbia. Dan penerima beasiswanya akan belajar di Universitas Beograd. Oke. Nah, tadi adalah sekilas tentang beasiswa Serbia ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah diterima, sebaiknya kalian berkomunikasi dengan kedutaan Serbia di Jakarta dan kedutaan Republik Indonesia di Beograd. Sehingga ketika kedatangan kalian akan ada yang jemput seperti itu. Kan baru ya. Dan begitulah presentasi saya hari ini. Dan untuk misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa di situ ada kontak saya, mungkin bisa dicatat nanti. Dan kita juga punya KRIS, Persatuan Ikatan Pelajar Indonesia di Serbia. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Sabri ya. Begitu. Oke. Silakan Mas Fajrul. Untuk Kak Asni sudah selesai ya penyampaian di slide-nya. Mungkin terima kasih kami ucapkan atas penyampaian dan juga penjelasan mengenai beasiswa di Serbia. Seperti itu. Kemudian narasumber yang kedua sudah ada, yaitu bentar, saya melihat biodatanya terlebih dahulu. Kak Sabriana Jaya Putri. Ya, mungkin Kak Sabriana Jaya Putri bisa langsung Halo. Menjelaskan dan kita semua nih. Kedengeran suara saya? Halo, Kak Sabri? Oke, sekarang sudah Mas. Sudah. Ya, silakan Kak Sabri untuk bisa menjelaskan dan juga berbagi kepada kita semua. Oke, terima kasih Mas Fajrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di tim pemburu beasiswa dan seluruh mahasiswa dan calon mahasiswa di Indonesia.
Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu, nama saya Sabriana Jaya Putri. Terima kasih atas kesempatan difasilitasi seperti ini. Ini adalah suatu acara yang sangat bagus sekali, terutama untuk generasi muda Indonesia yang ingin mengetahui program-program beasiswa, tidak hanya di tempat-tempat yang memang sudah terbiasa diketahui, seperti di Australia, di Inggris, atau di Amerika, tapi juga akhirnya kami bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana sekolah di Serbia, atau saya sebutnya di sekolah di negara anti mainstream ya, kami sebutnya seperti itu. Oke, saya saat ini sekarang sedang kuliah di Fakultas Security dengan penjurusan Security Studies. Sebelumnya S1 saya di Universitas Indonesia mengambil sastra Rusia, kemudian S2 saya juga di Universitas Indonesia mengambil hubungan internasional dengan spesialisasi pengkajian strategi pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu saya memilih alasan mengapa nanti saya memilih Serbia akan saya jelaskan di akhir, tapi berkaitan dari sekolah S1, S2 dan sampai saat ini. Oke, sekarang kita mulai saja ya. Saya buka slide-nya, saya sudah siapkan. Gimana ya ini? Sebentar ya. Ini punya Asmi. Ini punya Asmi sih. Oh maaf, ini masih punya Asmi. Sebentar, Mas. Apa? Harus dibuka dulu ya. Oke, maaf sebentar. Oke, sudah terlihat di tim pemburu beasiswa slide saya? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah, Kak. Oke, bagus. Saya mulai ya. Ini slide saya coba membantu. Kenapa kita ini satu jalur ya? Karena beasiswa Serbia ini atau program yang disebut World in Serbia atau bahasa Serbianya Svet u Srbiji. Ini adalah program beasiswa yang satu jalur dari pemerintah Serbia. Diawali ini saya kasih sejarahnya sekilas ketika mantan Menteri Luar Negeri Serbia Vuk Jeremić memberikan ide untuk memberikan program beasiswa khususnya kepada negara-negara non-blok ya, termasuk Indonesia. Ini saya masih melanjutkan dari Mbak Asni tadi. Sekarang saya masuk ke slide kedua. Sudah bisa dilihat belum slide keduanya sebelum ini? Sudah. Oke ya, sudah ya. Ini saya jelaskan tadi kalau Mbak Asni sudah menjelaskan bagaimana kita apply untuk beasiswa Serbia ini. Ini saya lebih ke substansinya bagaimana sistem pendidikan di Serbia. Oke, terutama untuk S1 itu di sini ada European Credit System ya, atau ECTS ini seperti SKS. Untuk memperoleh gelar S1 di Serbia itu kita harus menempuh minimal 180 ECTS atau kita sebutnya lebih mudah dimengerti SKS ya. 180 SKS. Kalaupun ada mahasiswa S1 yang bisa memperoleh 240, itu juga itu Bachelor with Honors kita bilangnya. Kalau sudah bisa memperoleh 240 SKS dan dia berhak mendapatkan gelar bachelor ya untuk setiap fakultas. Nanti fakultasnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk program master di Serbia itu terdiri dari 2 tahun plus 1 tahun bahasa ya. Jadi ini saya program studinya dulu. Bachelor itu biasanya 4 tahun, program master itu biasanya 2 tahun dengan antara 60 sampai 120 SKS yang kita harus tempuh selama 20 tahun itu. Oke, sampai sini ini saya bicara, ya 2 tahun. Sampai sini saya bicaranya kecepatan nggak? Kalau misalnya kecepatan bisa di remind ke saya, ya? Oke. Halo Mas Fajro, bisa? Oke. Nah, terus bisa dilanjutkan. Juga ada program. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada program spesialis yang bisa ditempuh minimum dengan memperoleh selama jenjang spesialis itu 60 SKS. Berapa tahun masa spesialis itu? Kira-kira 2 sampai 3 tahun ya, karena ini sifatnya pendidikan khusus. Sedangkan untuk program doktoral yang saya tempuh saat ini
itu minimum yang harus saya peroleh dalam masa 3 tahun. 3 tahun diberikan masa kuliah plus 1 tahun bahasa, itu saya harus menempuh 120 SKS. Itu di luar bahasa ya. Jadi gini Mas, ketika kita sudah tadi Mbak Asni sudah menjelaskan bagaimana prosesnya, ini saya lebih menjelaskan bagaimana ketika sudah keterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa program World in Serbia ini. Ketika Anda sudah diterima, itu yang perlu diperhatikan itu segala persyaratan itu harus dibawa, antara lain adalah sertifikat atau ijazah terakhir yang asli, dan kalau bisa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah. Kemudian surat keterangan bebas HIV itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga itu kita kalau menempuh S1 biasa 4 tahun plus 1 tahun bahasa. Jadi kita sebelum masuk ke fakultas, ketika setibanya kita di Serbia, kita itu ditempatkan di tempat peristirahatan mahasiswa atau disebutnya hotel mahasiswa. Nah, di hotel mahasiswa itu khusus 8 bulan kita belajar bahasa Serbia. Karena apa? Karena bahasa pengantar di fakultas itu semua dengan bahasa Serbia, mau S1, S2, spesialis ataupun nanti S3. Oke. Nah, fakultas yang ditawarkan itu yang ditawarkan dari pendidikan dari program beasiswa WUL in Serbia ini adalah sekitar 31 fakultas. Ini bisa dilihat slide-nya fakultas yang ditawarkan. Bisa ya? Ini yang pertama adalah Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, itu terdiri dari 10 fakultas. Antara lain ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Keamanan, itu fakultas saya, Fakultas Hukum, Fakultas Teologi Ortodoks juga ada di sini, karena mengingat sekitar 85% mayoritas penduduk Serbia adalah beragama Ortodoks. Kemudian ada Fakultas Pendidikan juga, ada Fakultas Pendidikan Khusus dan Rehabilitasi, itu yang lebih spesifiknya dari Fakultas Pendidikan. Kemudian ada Fakultas Ilmu Politik. Di Fakultas Ilmu Politik itu nanti terbagi-bagi lagi, ada Fakultas Hubungan jurusan Hubungan Internasional dan lain-lain, ada Fakultas Olahraga, dan seperti bisa dilihat ya di slide. Kemudian juga ada Fakultas Ilmu Kedokteran. Itu terdiri dari 4 fakultas. Pertama, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Hewan, dan Fakultas Farmasi. Selanjutnya ini ada fakultas yang ditawarkan. Fakultas yang ketiga itu terdiri dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika. Itu terdiri dari 6 fakultas yang ditawarkan dari pemerintah Serbia ini, yaitu fakultas antara lain Fakultas Rekayasa Biologi, Fakultas Geografi, Fakultas Matematika, Fakultas Fisik, dan Fakultas Fisika itu beda. Kemudian ada Fakultas Rekayasa Kimia juga. Yang terakhir dari pengelompokan fakultas itu adalah Fakultas Ilmu Teknik dan Teknologi. Terdiri dari 11 fakultas. Antara lain Fakultas Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil, Teknik Listrik, Teknik Mesin, Fakultas Pertanian, Pertambangan dan Geologi, Fakultas Teknik, sampai nanti ada Fakultas Kehutanan. Oke. Ini adalah 31 pilihan yang ditawarkan pemerintah Serbia kepada negara anggota non-blok, termasuk Indonesia, yang bisa dipilih oleh calon-calon mahasiswa ya yang mau studi ke Serbia. Oke. Kemudian saya lanjutkan mengenai biaya hidup di Serbia sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Tadi Mbak Asni sudah jelaskan sekitar kita dapat 15.000 dinar Serbia. Itu kurang lebih sekitar, kalau saat ini ya, saya bicara saat ini tahun 2015, sekitar 125 euro. Itu kalau Anda membandingkan dengan negara lain itu mungkin bisa terlihat aduh sangat kecil, tapi sekarang saya runut ya, apakah kita cukup atau tidak dengan biaya hidup sekitar 125 sampai 150 euro sebulan di Serbia. Oke. Di sini fasilitas yang ditawarkan, fasilitas yang diberikan dari pemerintah adalah tempat tinggal. Pertama, tempat tinggal itu gratis. Itu pasti gratis. Kemudian makan. Makan sehari 3 kali, baik di hotel persiapan belajar bahasa, maupun nanti ketika sudah pindah di student dom atau asrama mahasiswa, ketika kita berbaur dengan mahasiswa-mahasiswa Serbia lainnya, itu semua gratis. Makan dari sarapan, makan siang, sampai makan malam,
itu semua diberikan secara gratis dan bisa dengan maksimal kita sekali makan bisa 2 porsi ya, 2 porsi atau di sini disebutnya obrok ya, 2 porsi artinya itu tidak ada pengeluaran biaya untuk makan. Kalau kita benar-benar rigid mau melihat 15.000 dinar ini mau diapakan gitu. Kemudian makan dan tempat tinggal serta asuransi kesehatan juga gratis. Di sini juga ada kartu Bus Plus. Kalau bisa dilihat, apa sih itu kartu Bus Plus? Oke, saya terangkan sekarang. Di sini ada transportasi bus, tramway, terus ada kereta, dan biasanya sekali jalan itu kita kalau bayar di sini tidak ada kondektur, tapi ada namanya controller. Di dalam bus itu, di dalam bus-bus di Serbia, atau alat transportasi umum di Serbia itu, biasa dia ada alat di dalamnya, kita menempelkan kartu itu tanda kalau kita sudah bayar. Dulu tahun 2013 sekitar 72 dinar. Kalau sekarang kemarin saya cek 85 dinar. Itu sekali jalan. Bayangkan kalau kita sehari misalnya mobile banget geraknya kemana itu bisa sampai 7.000 dinar mungkin kalau untuk transportasi. Tapi pemerintah Serbia memberikan kemudahan, yaitu dengan memberikan kita kartu Bus Plus, yaitu kartu Bus Plus bulanan. Artinya dengan setiap awal bulan kita membayar 1.120 dinar, itu kita pakai dengan alat transportasi umum apa saja, itu sudah tidak perlu biaya tambahan lagi. Oke, jadi ibaratnya kita 1.120 dinar itu sekitar ya 11 euro ya. 11 euro sudah nggak mikir apa-apa lagi, nggak mikir besok kita naik bus harus keluar duit lagi, nggak. Justru cukup di awal bulan saja itu kita isi kartu Bus Plusnya di Trafika ya, atau di Prodavnica di jalanan. Nanti di situ ada alatnya untuk mengisi. Kemudian ini saya jabarkan lagi kalau belanja bulanan. Ya ini kalau yang rigid ya, maksudnya kalau kita hidup tidak boros, kan setiap manusia pasti beda-beda gitu. Ya, tergantung bagaimana memikirkan 15.000 dinar itu cukup sebulan, bisa nabung atau tidak, atau justru kekurangan. Itu tergantung orangnya. Tapi ini yang saya gambarkan aja, kalau belanja bulanan misalnya sabun yang 1.000 ml atau misalnya pasta gigi atau shampoo itu saya tulis di sini 2.000 dinar, tapi sebetulnya bisa di bawah 2.000 dinar, sekitar 1.500 dinar bisa. Kemudian kalau misalnya kita beli buku pelajaran di sini juga termasuk murah-murah, itu bisa 500 sampai 1.000 dinar, antara 5 atau sekitar 5 sampai 10 euro ya. Apalagi kalau kita belinya biasanya di sini ada book fair, namanya di Sayam, itu bulan Oktober, itu di mana semua penerbit buku jadi satu, kayak di Indonesia aja ada book fair juga, mereka memberikan diskon yang besar ya, yang cukup bermanfaat untuk mahasiswa untuk bisa saving uangnya. Kemudian di sini juga ketika kita sudah pindah di asrama mahasiswa, setelah kita selesai dari program kursus bahasa Serbia di hotel di Avala, itu Avala nama tempat di Beograd, kita juga bayar telepon atau bayar internet. Jadi di dalam asrama, di kamar kita tuh ada telepon, juga ada fasilitas kabel internet yang sekarang saya dan Mbak Asli juga gunakan. Itu kurang lebih biayanya 200 sampai 300 dinar sebulan, atau sekitar 2 sampai 4 euro sebulan. Dan ini kalau dihitung-hitung sendiri kita masih bisa nabung, bisa untuk memenuhi kebutuhan kita yang lain. Kalau ditanya saya ini untuk apa tabungannya, jelas kalau nanti saya akan bahas saya juga akan mau eksplorasi Serbia nih, negara Serbia. Jadi kita studi di Serbia itu tidak cuma belajar aja, tapi kita eksplorasi hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di bangku kuliah. Apa itu? Sebelumnya saya lanjut, kemudian biaya hidup di Serbia, ini contohnya. Hidangan yang biasa disajikan bisa kelihatan ya Mas ya, Mas Fajrul dan tim pemburu beasiswa lainnya. Halo? Slide berikut. Oh ya, yang hidangan nih, yang saya tampilkan slide sekarang. Hidangan yang disediakan, ini contoh yang saya ambil saat bulan puasa. Pemerintah Serbia juga sangat concern terhadap mahasiswa-mahasiswa yang beragama Muslim, ya. Terutama ketika kita di hotel mahasiswa itu kursus belajar, kita disediakan juga makanan buka puasa, hidangan buka puasa. Itu apalagi kalau di sini buka puasanya pas musim panas kan, itu sekitar jam 8 atau setengah 9 mereka menyediakan kurang lebih seperti ini. Ini makanan Serbia. Oke.
Kemudian kita juga diberikan fasilitas kartu mahasiswa. Ini kalau saya lihat International Student Identity Card ini sifatnya internasional ya. Tapi kalau di Serbia ini bisa digunakan untuk kita registrasi makanan di kantin di Menza. Nanti saya ada gambarnya, saya visualisasikan juga. Ini bisa digunakan untuk kalau kita mau jalan-jalan ya, kalau kita mau jalan-jalan ke luar kota atau ke luar negara Serbia yang berdekatan, misalnya Hungaria atau misalnya agak jauh sedikit Slovenia, kalau kita berusia di bawah 26 tahun, dengan menunjukkan kartu ini kita dapat diskon. Sekitar 10% kalau saya nggak salah. Kalau saya tidak berlaku karena saya sudah sudah berusia di atas 26 tahun. Jadi tapi tetap kartu ini saya bawa, kadang di negara-negara tertentu ketika kita nunjukkan kartu ini kita diberikan diskon. Kemudian saat kita sudah diterima nih di fakultas, ketika sudah lulus nih ya, lulus program bahasa Serbia 8 bulan di tempat di hotel, karena memang namanya hotel mahasiswa, kita akan dipindahkan di asrama. Tapi sebelumnya kita harus registrasi di fakultas kan, semuanya itu kita urus sendiri, tapi juga dipandu ya, dipandu dari pihak panitia pemberi beasiswa Work in Serbia juga. Kita juga diberikan Studentska Knjižica Index. Apa sih itu? Buku indeks mahasiswa ini semacam buku rapor. Jadi setiap mahasiswa, baik mahasiswa penerima beasiswa Work in Serbia maupun mahasiswa Serbia pada umumnya, wajib memiliki buku raport ini. Buku yang berwarna merah ini yang ada di gambar, ini adalah indeks mahasiswa. Buku raport. Jadi kalau kita sudah misalnya sudah lulus satu mata kuliah, misalnya satu mata kuliah itu 8 SKS, itu akan ditulis di sini oleh dosennya. Berapa ujian yang kita dapat, misalnya dapat 9, dapat 10, dapat range-nya dari 1 sampai 10 ya, penilaian di sini. Dapat 6 atau tidak lulus, itu akan tertulis juga di buku ini. Buku ini adalah menjadi sejarah nilai kita, khususnya nilai akademis kita selama proses kita belajar di Serbia. Kemudian, nah itu yang tadi saya bahas, ini Menza. Apa sih Menza itu? Menza itu kantin. Ini kantin mahasiswa yang juga satu gedung dengan asrama. Jadi kalau saya, Mbak Asi, dan teman-teman mahasiswa lainnya di Keris, kita kadang-kadang kalau misalnya malas masak, kita nggak usah mikir mau makan apa hari ini. Kita tinggal ke bawah, turun, saya tinggal di lantai 5, kebetulan Mbak Asi juga tinggal di lantai 5, lantai yang sama, kita turun, kita makan, kita naik lagi, maksudnya kita sudah tidak mikir makan apa, karena semua sudah disediakan dan cukup besar, bisa karena masih asramanya sebetulnya ada banyak, tapi asrama yang khusus untuk yang terbesar ya, dan ini termasuk terbesar di daerah Balkan, ini adalah yang di Novi Beograd. Ini bisa menampung sekitar 5.000 mahasiswa, dan kami semua yang menerima dari negara lain yang non Serbia semua ditempatkan di asrama yang besar ini pusatnya. Nah, sampai sini saya jelaskan mengenai kehidupan mahasiswa lah ya, termasuk ada kantin mahasiswa. Pilihan menunya bagaimana nih pilihan menunya? Di sini kita juga banyak menu. Cuma memang kalau misalnya yang tidak makan makanan tertentu, misalnya seperti babi, kita juga bisa pilih ada ikan gitu. Jadi menu yang ditawarkan satu hari itu bervariasi dan kita bisa menanyakan apa ini jenis dagingnya, apa ini cuma kalau piring atau apa memang ya dia dicuci secara massal, kemudian ditaruh di kayak di display gitu. Kita tinggal ambil pilih makanan yang kelihatan ada ikan sama nasi, atau ada ayam ada kentang, atau ada itu juga termasuk dengan hidangan penutup gitu ya. Hidangan penutup mereka sediakan, ada kue-kue khas Serbia juga. Itu yang kita dapatkan selama kita studi di Serbia. Oke, sampai sini saya lanjut, kita masuk tema yang berikutnya, yaitu tentang KRIS. Apa itu KRIS? KRIS itu adalah Ikatan Pelajar Indonesia di Serbia. KRIS ini masih terbilang baru, Mas. Ini dia baru 2 tahun, kita akan merayakan ulang tahun sebetulnya nanti tanggal 7 April 2013, dan akan merayakan dalam bentuknya sifatnya seminar, itu nanti insya Allah tanggal 26 April 2015. Sudah 2 tahun sejak berdirikannya,
Dan ini semacam PPI tapi nomenklaturnya kita sebut KRIS ya, atau Ikatan Pelajar Indonesia di Serbia. Ini kita kalau menilik sejarahnya sekilas saja saya gambarkan sejarahnya ketika Serbia masih berbentuk Yugoslavia. Sejak tahun 60-an memang sudah ada namanya PPI Yugoslavia. Tapi dari beberapa responden yang kami tanyakan, seperti orang-orang Indonesia yang sudah lama berpuluh-puluh tahun tinggal di Serbia, kapan tanggal pastinya kita belum mendapatkan info kapan tanggal pastinya, tapi sekitar tahun 60-an itu sudah ada yang namanya PPI Serbia. Kemudian ini ada filsafat sekilas saya tampilkan. Apa sih kenapa disebutnya KRIS? Kenapa nggak PPI Serbia seperti lain-lainnya? Ya, nah di negara anti mainstream kadang-kadang kita juga perlu kreativitas yang lain, tapi juga tidak hanya sekedar sekedar menaruh nama tapi tanpa ada sejarah atau falsafah di belakangnya. Ini kenapa kita sebut keris, karena kita tahu sendiri misalnya keris itu menjadi pusaka dan kita mengharapkan kita bisa berguna sekembalinya kita ke Indonesia bagi bangsa dan negara, terutama keluarga dulu yang paling kecil. Itu yang diharapkan dengan penyebutan atau nomenklatur keris ini. Kemudian keris ini kan kalau misalnya kita buat keris secara umum aja itu kan prosesnya panjang. Ini merepresentasikan bagaimana kita harus tough berada di negara yang orang masih kadang-kadang lebih seringnya orang-orang salah sebut seperti tadi Mbak Asni bilang, Serbia, Siberia itu dua hal yang berbeda. Siberia itu di Rusia, Serbia itu adalah negara sendiri di Eropa Tenggara atau di daerah Balkan Peninsula. Nah, ini yang membentuk kita harus lebih tough gitu loh, karena dengan mahasiswa yang sedikit, warga negara Indonesia di sini sekitar 80 orang pun juga tidak banyak. Itu kita harus lebih lebih jeli melihat berbagai kesempatan. Apa itu kesempatan yang ada, yang bisa saya share berdasarkan apa yang saya alami. Sebelumnya di sini saya tunjukkan dulu adalah kesempatan untuk mensosialisasikan pendidikan di Serbia melalui wadah organisasi ini. Salah satunya apa sih? Itu dalam bentuk produk, yaitu buku yang bertajuk, kita baru-baru ini buat buku berjudul Berkenalan dengan Serbia. Isinya apa? Isinya adalah mengenai percakapan tematik, misalnya percakapan di restoran, kemudian percakapan di halte bus, percakapan di hotel, atau percakapan saat menukar uang dalam bahasa Indonesia dan Serbia, di mana sampai saat ini itu belum dikeluarkan, belum ada di toko-toko buku besar orang yang menulis mengenai bahasa Serbia. Kita mencoba membuatnya, tentu saja buku ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kita juga butuh masukan. Buku ini juga kami sosialisasikan pertama kali ketika ada di bawah PPI Dunia, kami 2 orang anggota KRIS yang saat itu juga berada di Indonesia, sosialisasi mengenai pendidikan di luar negeri, di mana KRIS juga membuka stand di UNJ, di Universitas Negeri Jakarta, itu tanggal 12 Januari, kalau nggak salah. Kita mensosialisasikan buku ini. Buku ini kita jual juga. Kemudian selain itu, kita juga memproduksi buku panduan belajar di Serbia. Dari A sampai Z, apa yang mau diketahui, kira-kira apa sih ini Serbia, kenapa sih kita harus studi di sini, apa sih keunggulannya dibanding negara lainnya, itu semua dikumpas tuntas di dalam buku panduan belajar di Serbia. Kemudian juga kita ada buku elektronik KRIS. Ini semua bagaimana bisa didapatkan? Ini bisa didapatkan secara gratis di website KRIS. Nanti saya berikan, bisa diunduh ya. Kalau ini diberikan secara gratis, kalau yang sebelumnya ini memang kita jual. Oke. Kemudian apa yang telah KRIS lakukan untuk mensosialisasikan pendidikan di Serbia, beasiswa World in Serbia, kemudian traveling di Serbia, semuanya di situ antara lain seperti yang tadi saya sudah singgung, buku panduan belajar di Serbia. Kemudian bisa dilihat juga website di sini serbia.wordpress.com. Kemudian buku berkenalan dengan Serbia yang tadi saya sudah tunjukkan. Kemudian juga anggota KRIS yang sudah lulus juga sebelumnya kita yang sudah lulus itu 3 orang sampai saat ini. Kita yang aktif mahasiswa 7 orang saat ini. Beberapa diantaranya juga sudah cukup terkenal lah, karena juga buat Serbia hal yang baru. Dari Indonesia, negeri jauh di Asia, mau studi di Serbia. Kadang-kadang mereka juga, bukan kadang-kadang, mereka lebih tertarik sampai
diberikan kayak mau diwawancarai oleh di stasiun televisi Serbia, salah satunya seperti RTS, Perwa TV ini adalah salah satu stasiun TV Serbia yang pernah mewawancarai baik individu-individu keris, anggota-anggota keris maupun secara tim ya, semua kelompok anggota-anggota keris dari generasi pertama sampai saat ini generasi kelima. Kemudian apa yang telah kita lakukan juga belum lama juga tahun 2014 kita juga melakukan via YouTube penggalangan bantuan dana banjir di Serbia. Itu bisa dilihat nanti di fanpage keris bagaimana kita mencoba membantu di sini untuk kita sosialisasikan di Indonesia. Itu adalah penggalangan bantuan dana banjir di Serbia yang bisa dilihat di YouTube. Kemudian kita juga pernah tampil dalam pembicara mengenai pengalaman hidup kita di Serbia dalam bahasa Serbia. Ini yang menarik, ini challenge ya menurut saya. Waktu itu ini seminarnya di Perpustakaan Beograd, saya baru 4 atau 5 bulan di Serbia, tapi itu challenge bagaimana saya harus presentasi mengenai 5 atau 6 bulan pengalaman saya yang masih pendek ini, bagaimana saya menceritakan dalam bahasa Serbia. Itu seru banget. Kalau salah-salah itu menurut saya sangat wajar, asalkan kita tidak pernah berhenti buat mencoba ya. Justru disitulah kesempatan-kesempatan yang menurut saya mudah ditemui di negara anti mainstream seperti ini. Kemudian kita tadi juga menerbitkan buletin elektronik keris. Kemudian kita punya YouTube, bisa di search juga keris Serbia. Di situ ada beberapa video kita yang kita buat. Oke, sesi terakhir ini yang saya mau bahas itu tidak hanya dunia pendidikan, tidak hanya dunia akademik, tapi apa yang bisa kita eksplorasi. Sesuai judulnya, tantangan dan studi di negara anti mainstream. Studinya kita sudah dapat, apa kita cuma hidup di Serbia hanya untuk belajar? Kalau menurut saya sayang banget kalau kita hanya belajar di kelas, ya. Kalau yang saya lakukan, yang saya pribadi lakukan adalah traveling di Serbia. Saya selalu ini bikin project khusus, maksudnya tidak hanya sekedar traveling, artinya saya catat setiap saya pergi, sampai sejauh ini saya termasuk masih sedikit sih, 16 kota termasuk Beograd sejak 12 Februari 2013, itu kedatangan saya pertama di Serbia, sampai saat ini kita mengadakan kuliah online 5 April 2015, ini adalah 16 kota, yang saya catat secara belum rapih gitu ya, yang saya tidak tahu mungkin di kemudian hari itu berguna gitu untuk generasi muda ke depannya. Saya nggak tahu nanti mungkin kalau catatan-catatan ini saya rapihkan bisa saya kirim ke penerbit gitu, yang pasti sesuatu yang sesuatu yang sangat-sangat baru kalau menurut saya. Kemudian apa yang bisa yang saya dapatkan, saya pribadi dapatkan sekedar share pengalaman saya dari traveling ini. Karena menurut saya traveling ini penting, dan saya datang ke Serbia, saya kurang lebih tahu banget apa yang saya mau, maksudnya selain pastinya studi, menuntaskan juga studi saya gitu. Saya melihat komunitas umat muslim di kota Novi Pazar. Sampai detik ini, dari tanggal 12 Februari 2013, setiap ada perayaan Idul Fitri maupun Idul Adha, saya tidak pernah merayakan di KBRI. Kenapa? Bukan kenapa, tapi menurut saya merayakan Idul Fitri, Idul Adha dengan komunitas umat muslim di Serbia, itu menurut saya pengalaman yang tidak saya, yang betul-betul sangat berharga yang bisa saya dapatkan selama saya studi di sini. Mungkin saya akan kehilangan, kalau di KBRI saya pasti akan makan makanan Indonesia, pengobat rasa kangen. Tapi itu semua saya bisa tepis, maksudnya mungkin saya tidak ada kesempatan lagi ketika saya lulus dari sini. Sekembalinya saya ke Indonesia, saya harus bekerja, karena saat ini saya juga sudah bekerja. Ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa digantikan dengan uang apa yang saya alami. Kemudian selain komunitas umat muslim di Novi Pazar, saya juga menghadiri perayaan Saint Nicola di rumah teman di Prokuplia. Apa itu Saint Nicola? Mungkin kita belum pernah tahu. Saya pun juga baru tahu. Ini adalah perayaan umat Ortodoks bulan Desember, di mana teman saya mengundang makan bersama keluarganya. Saya sebagai muslim, saya tetap ya saling menghormati, saling menghargai, dan seluruh yang saya alami, terutama di traveling ya, ini kita lagi membahas traveling, itu semua betul-betul bernilai dan akan menjadi catatan saya tersendiri, yang mungkin ini kesempatan saya saat
saya belajar di Serbia. Sebaliknya saya di Indonesia, mungkin saya belum tentu bisa kembali lagi ke Serbia dengan mudah dan merayakan Idul Fitri atau melihat perayaan Hari Ortodoks di rumah teman itu mungkin sulit ya. Tapi saat ini adalah keuntungan yang saya dapat selain pastinya studi dan bahasa ya, bahasa. Kemudian traveling, masih di bagian traveling adalah eksplorasi tempat-tempat unik di Serbia dan sekitar Balkan lainnya. Saya pergi ke Bulgaria sendiri, itu pertama kali saya traveling sendiri, dan semua yang saya takuti itu semua akhirnya tertepiskan gitu ketika kita sudah mencobanya. Kadang-kadang kita bukan nekat tanpa perhitungan ya, tapi dengan perhitungan juga, tapi emang harus dicoba. Dan saya berhasil melewatinya. Saya tulis ini keris, ini di Burgas, ini di Bulgaria. Kemudian mungkin kalau kita jalan-jalan ke Paris, semua tahu Paris, semua tahu Roma, semua tahu Milan. Tapi tahu nggak kalau misalnya saya tanya, tahu nggak Javolia Varoš? Itu apa ya Javolia Varoš? Ini adalah salah satu tempat menarik di Serbia yang saya kunjungi, itu di daerah Kuršumlija. Itu adalah tebing-tebing yang sejarahnya bisa, sejarah apa ini Javolia Varoš bisa teman-teman baca di website kami. Ini salah satu keuntungannya. Kemudian backpacking di sekitar Eropa, pastinya lebih murah. Kenapa lebih murah? Serbia ini landlocked country, otomatis jauh lebih murah daripada kita traveling ke Eropa dari Indonesia. Itu yang saya manfaatkan. Jadi bagaimana saya harus pintar-pintar membagi waktu antara tugas-tugas saya yang sangat banyak dengan proyek yang saya juga impikan. Artinya saya punya target setahun ini mau berapa negara yang saya kunjungi, setahun ini berapa kota yang harus saya kunjungi. Itu semua diseriuskan sama seperti halnya studi. Kemudian yang terakhir, faktor tantangan studi di Serbia secara umum. Apa sih tantangannya? Memang kita akui, kurang informasi. Karena ini juga beasiswa baru tahun 2010 ya. Sosialisasi ini kita coba lakukan dengan pembentukan KRIS dan ada sosialisasi di UNJ melalui website kami, Twitter dan fanpage KRIS di Facebook. Kemudian jarak yang jauh antara Indonesia dengan Serbia. Serbia memiliki 4 musim. Kadang-kadang kita di Indonesia itu hal yang lumrah ya, ketika aduh takut nih ke Serbia sendiri. Kita harus banyak-banyak menggali info dari pastinya dari internet, juga mendengar, dan semua memang harus dicoba. Intinya kalau saya prinsipnya nekat tapi perhitungan juga, jangan nekat tanpa perhitungan. Dengan nekat perhitungan at least kita sudah tahu kira-kira kita akan menemui apa di Serbia. Kemudian kesulitan mempelajari bahasa Serbia. Kalau ditanya bahasa Serbia itu sulit, tidak. Itu relatif kalau saya bilang. Saya belajar sebelumnya bahasa Rusia, di mana bahasa Serbia dan bahasa Rusia itu dari rumpun yang sama, rumpun Slav, tapi bahasa Serbia itu dari rumpun Slav selatan. Saya awalnya cukup pede, aduh saya udah bisa bahasa Rusia, bahasa Serbia gampang lah. Ternyata tidak. Semua grammar, tata bahasa, pelafalan semua berbeda jauh dengan bahasa Rusia, di mana saya harus belajar lagi dari nol, dan itu challenge banget. Kemudian bergaul dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Di sini kan yang menerima beasiswa tidak hanya dari orang Indonesia, tapi juga dari orang Afrika, dan kemudian ada dari beberapa negara yang lainnya. Kemudian di sini juga ada forum-forum untuk memperlancar bahasa Serbia, seperti yang saya ikuti adalah Aimona Srpskom. Apa sih itu Aimona Srpskom? Itu dibuat oleh orang-orang Serbia. Misalnya kita ngumpul di kafe, kita ngobrol aja, apapun yang kita ngobrolkan dalam bahasa Serbia. Sesusah-susahnya kita ini mereka akan bantu, dan itu menurut saya adalah efektif dengan ngobrol. Ini adalah faktor tantangan studi di Serbia. Kemudian, apa sih keuntungannya kalau kita sudah studi di Serbia? Pertama, kalau menurut saya ini adalah ilmu yang spesifik yang kita dapatkan. Setidaknya kita sudah bisa bahasa Serbia, ya. Kita sudah tahu negaranya, kita berinteraksi langsung dengan orang-orang dari budaya yang sangat-sangat berbeda. Ini ilmu yang spesifik ya, yang tidak kemudian pastinya ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah. Tapi saya percaya ilmu yang didapatkan di bangku kuliah juga harus ditunjang dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di luar bangku kuliah, ya, dengan bergaul dengan orang-orang Serbia gitu. Kemudian traveling yang lebih murah, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kesempatan eksplorasi ke tempat-tempat yang jarang diketahui kebanyakan orang di Indonesia. Ya tadi seperti saya bilang, kalau saya tanya,
Paris pasti semua tahu. Saya tanya Milan semua tahu. Saya tanya Javolia Varoš, saya boleh tebak-tebakan mungkin tidak setahu bagaimana itu kota Paris, bagaimana itu kota-kota Eropa Barat lainnya. Kita juga bisa pergi ke Eropa Barat dari Serbia dengan mudah dan murah ya. Salah satunya selain saya maksudnya tadi saya backpacking sendiri, di sini juga di sini ada tur murah, tur yang diikuti dengan guide orang Serbia, dengan yang mengikuti tur juga orang Serbia. Itu saya pernah lakukan ketika saya pergi ke Italia, di mana saya satu-satunya orang asing sendiri di dalam bus itu. Dan mereka awalnya sangat aneh melihat ada orang asing mau ikut-ikut tur ini, kemudian guide-nya juga berbicara dalam bahasa Serbia, tapi akhirnya kita akrab sendiri gitu loh. Kita ngobrol, kok bisa ya, kok ini sangat menarik. Dan buat mereka, buat orang-orang Serbia, melihat kita mau mempelajari bahasa mereka, mengetahui kebudayaan mereka, itu mereka juga sangat-sangat senang. Itu menjadi hal yang bagus ya. Kemudian mengenal budaya yang unik juga. Kemudian peluang menjadi ahli Balkan, atau spesifikasi isu yang masih jarang dikeluti. Ini saya bisa analogikan seperti ini. Kalau saya tanya berapa orang yang ahli bahasa Inggris di Indonesia, itu pasti banyak, ribuan. Itu saya yakin. Tapi berapa orang yang ahli berbahasa dari rumpun Slav, itu bisa dihitung. Kemudian kalau misalnya analogi lainnya, berapa orang yang bisa lancar berbahasa Perancis misalnya, itu saya pun yakin banyak. Tapi saya tanya lagi, berapa orang yang bisa lancar berbahasa Ibrani? Itu pun masih bisa dihitung dengan jari. Dan dengan spesifikasi itu, menurut saya itu sangat-sangat berguna bagi kemajuan bangsa ke depannya dari isu spesifikasi khusus ya. Karena Indonesia tidak hanya butuh orang-orang dengan kemampuan umum, tapi juga kemampuan yang sangat detail dan khusus. Dan ini adalah peluang. Kemudian ini saya akhiri. Ini slide terakhir, ada 2 slide lagi. Kemudian kalau masih kurang infonya, bisa dilihat di fanpage kami di KRIS. Juga bisa email kalau ada pertanyaan atau kira-kira tadi penjelasan saya dan Mbak Asni masih kurang atau saya berbicaranya terlalu cepat, ini bisa ditanyakan di kris.serbia@yahoo.com atau juga bisa di kris.serbia@gmail.com. Kemudian kita websitenya ini kris.serbia.wordpress.com ya. Terakhir yang boleh saya simpulkan dari semua yang coba saya presentasikan, intinya adalah kalau saya ini quote yang saya buat sendiri untuk saya sendiri sebetulnya. Mudah-mudahan juga berguna buat yang mendengarkan. Saya selalu punya quote gini, kreatiflah di negeri sendiri, dan lebih kreatiflah saat di negeri orang. Itu challenge banget. Jadi kita sudah di negeri sendiri sudah kreatif. Nah ini dengan teman-teman tim pemburu beasiswa ini sangat kreatif mengadakan acara seperti ini rutin. Saya sudah lihat sebelumnya. Kemudian saya punya prinsip, kalau di negeri orang jauh lebih kreatif. Jadi tidak hanya sibuk dengan urusan kuliah, buatlah hal-hal yang mungkin kelihatannya sangat kecil, sepele, tapi itu berguna tidak hanya buat diri kita sendiri, mungkin buat dengan orang lain. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekian saya sudahi presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kami menerima setiap pertanyaan yang ada. Oke, makasih Mas. Oke ya, pemberian dan yang sungguh luar biasa membuat kami ingin segera ke sana, mungkin merasakan atau menginjakan kaki di negara Serbia seperti itu. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk nih kakak-kakak semua dari Zahro Humairo, Universitas Negeri Malang. Pertama, pertanyaan dari Zahro adalah mengenai persyaratan umum jika ingin studi di Serbia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada poin khusus yang mungkin bisa sangat membantu jika ingin studi di sana? Apakah dibutuhkan TOEFL atau IELTS seperti itu? Itu pertanyaan pertama dari Zahro Humairo. Kemudian langsung ke pertanyaan kedua, sudah ada dari Rahmat, alumni Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Ada 2 pertanyaan Kak. Pertama adalah tingkat biaya hidup di Serbia dibandingkan dengan negara Eropa lainnya. Kemudian yang kedua, untuk mahasiswa yang hanya menguasai bahasa Inggris, seberapa berat rasanya menjalani perkuliahan di Serbia? Mungkin 2 penanya itu yang sudah
kami kumpulkan terkait dengan penyampaian materi dari kakak-kakak tadi. Bisa dijawab mungkin dari Kak Asni atau Kak... Oke, kayaknya untuk satu lagi. pertanyaan pertama lebih ke Asni ya, dari Humairah. Oke, terima kasih Humairah telah bertanya. Pertanyaan pertama kamu adalah syarat umum bagaimana mendaftar beasiswa Serbia. Tadi sudah saya share ya tentang syarat umum. Sebentar, saya akan ingatkan lagi syarat umum. Syarat umum, sebentar. Oke. Ini syaratnya. Jadi di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama adalah ketika kamu mau S1, kamu harus di bawah umur 21 tahun. Kalau S2 25 tahun, kalau S3 30 tahun. Lalu menyertakan surat keterangan sehat yang paling baru. Terutama bebas HIV/AIDS. Lalu kalau yang tadi syarat khususnya yang bisa bahasa Inggris yang dibuktikan dengan TOEFL atau IELTS itu akan lebih baik, malah akan mempertinggi tingkat kamu dipilih ya. Lalu yang terakhir adalah dinominasikan oleh negara, pemerintah atau universitas di setempat di mana kamu tinggal. Nah, apa namanya? Untuk apa namanya tadi syarat umum, kalian bisa membuka blog keris. Di situ nanti ada contohnya formulir pendaftaran beasiswa Serbia ini. Jadi bisa dilihat terlebih dahulu biar kalian mempersiapkan syarat-syarat itu. Begitu untuk saya. Untuk pertanyaan yang ketiga dan keempat mungkin bisa dijawab oleh Mbak Sabri. Silahkan. Iya. Oke. Saya coba mendengar. Halo? Yang dari Halo? Halo, oke. Sekarang udah jelas. Oke, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Rahmat ya tadi. Pertama, bagaimana tingkat biaya hidup di Serbia dibanding negara-negara Eropa lainnya? Serbia itu sebetulnya pasti bukan Eropa Barat, tapi dia juga merasa bukan dirinya Eropa. Oke, dan kalau dari sini, kalau dibandingkan dengan Indonesia, memang sedikit lebih mahal, tapi jauh lebih murah daripada negara-negara Eropa Barat. Oke, kira-kira gaji sebulan masyarakat di Serbia itu sekitar 350 sampai 400 euro. Dan biaya hidup di sini relatif ya terjangkau. Saya bisa misalnya beli paket burger, kemudian minuman kaleng kentang itu sekitar ini kalau kita konversi ke euro ya, sekitar 2 sampai 3 euro. Pastinya saya nggak makan itu setiap hari karena saya mau mengirim misalnya pasti saya ke Medan dan itu gratis. Oke. Kemudian yang lainnya misalnya pakaian. Bagaimana triknya misalnya di sini 4 musim kan? Kita beli pakaian musim dingin itu di musim panas dan beli pakaian musim panas di musim dingin kalau kita memang memerlukan pakaian. Halo? 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 Bisa dengar suara saya? Ya, silakan dilanjutkan, Mbak. Oke. Halo? Oke, bagaimana ya tingkat biaya hidupnya itu jadi intinya sedikit lebih mahal dari Indonesia tapi jauh lebih murah daripada negara-negara di Eropa Barat. Ya, seperti tadi saya ulangi sekali lagi, saya bisa beli paket makanan burgernya itu porsinya besar, biasa makanan di Serbia itu porsinya besar-besar. Kentang dan minuman soft drink itu hanya 2 sampai 3 euro ya. Kemudian kalau kita mau misalnya butuh banget beli pakaian misalnya, triknya adalah membeli pakaian musim panas di musim dingin dan sebaliknya, membeli pakaian musim dingin di musim panas karena itu biasanya pasti ada diskonnya. Kemudian untuk buku-buku termasuk murah juga.
sekitar 500 sampai 1000 dinar, tergantung memang jenis bukunya. Kalau bahannya dari bahan yang berwarna tentunya mahal, tapi seberapa signifikannya untuk kebutuhan kita itu yang balik lagi ke diri kita. Kemudian bagaimana biaya hidup yang lainnya, kita kan jadi perlu gaul misalnya. Saya mengerti maksudnya kita tidak hanya hidup untuk belajar, justru bergaul. Walaupun saya juga termasuk yang sulit ya, maksudnya tidak mudah gitu. Bergaul, jalan-jalan itu pun masih bisa terjangkau. Kalau kita tadi bawa indeks kartu mahasiswa yang tadi di slide saya, selain juga buku indeks itu kalau misalnya kita jalan-jalan dengan bus dari Beograd ke kota terbesar kedua di Serbia, misalnya Novi Sad, itu kita dapat diskon ya, dan itu lumayan, maksudnya lumayan bikin kita bisa saving uang. Kemudian kalau misalnya kita mau jalan-jalan keluar Serbia misalnya, apalagi Hungaria, deket banget kan. Di sini saya waktu itu ke Hungaria naik kereta pulang pergi itu sekitar 20 euro. Itu termasuk murah. Itu pulang pergi dengan kereta. Jadi di sini biayanya tidak menyekek leher lah ibaratnya. Terlebih kadang-kadang di sini karena mahasiswanya juga sedikit, kemudian warga negara Indonesianya juga sedikit. Kadang-kadang kita juga ada WNI yang tinggal di sini yang menikah dengan orang Serbia, atau misalnya ada event di KBRI mengundang makan atau apa, itu semua bisa meminimalisir biaya kita kalau misalnya kita mau makan atau bosan dengan makanan di menza atau di kantin tadi, karena makanan Serbia kan kita butuh sekali makanan Indonesia, semua masih bisa terjangkau ya, asalkan tidak boros. Artinya tidak boros dengan hitung-hitungan tidak memprioritaskan kebutuhan tersier di atas kebutuhan primer. Itu saja untuk pertanyaan Rahmat yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, untuk mahasiswa yang hanya memiliki kemampuan bahasa Inggris, bagaimana tingkat kesulitannya? Ini pertanyaan sebetulnya sangat-sangat istilahnya elastis gitu. Karena memang sebelumnya saya walaupun tidak bagus, maksudnya tidak yang ahli banget, bisa berbahasa berbahasa Rusia, maaf, tapi pun tingkat kesulitannya juga tinggi. Jadi apakah bisa sih kita belajar bahasa Serbia cepat 8 bulan gitu? Kalau saya cuma modal bahasa Inggris doang. Saya boleh pastikan kalau misalnya kita tekun dan persisten lah dengan kita memberikan jadwal belajar untuk diri kita sendiri, saya bisa bilang bisa. Kenapa? Ketika kita punya pengetahuan 0%, ketika kita tiba di Serbia, kita masuk kelas, itu 1-2 hari kita pasti ada kayak cultural gap, ya. Maksudnya masih perlu adaptasi. Kemudian ketika kita di kelas, pasti kita juga butuh kan, misalnya beli minuman di keluar, kita jalan, misalnya naik bus atau apa, itu secara tidak langsung itu kita dipaksa untuk berbahasa Serbia, karena rata-rata juga belum bisa orang-orang Serbia, apalagi yang sudah tua ya, tidak bisa berbahasa Inggris, jadi itu dipaksa. Kita seolah-olah dipaksa, dan itu bisa mengalir saja gitu. Tentu kesulitannya saya bisa bilang memang kalau saya pribadi memang agak susah karena juga ada aturan-aturan baku. Misalnya kalau yang sudah pernah belajar bahasa Jerman atau Perancis, di sana ada jenis-jenis, misalnya jenis benda ya, bendanya itu feminin, maskulin, atau bahasa Jerman ada plus netral. Di Serbia 3 jenis juga. Kemudian adalah padesh. Padesh itu adalah kasus gramatikal, perubahan kata benda yang tergantung fungsinya di dalam kalimat. Misalnya fungsinya ini sebagai untuk menunjukkan lokasi berubah. Misalnya nama saya Sabriana ya. Itu kalau misalnya tergantung padeshnya bisa berubah jadi Sabriani, bisa berubah jadi Sabriane, bisa berubah jadi Sabrianu misalnya. Itu semua perlu dipelajari dengan konsistensi. Jadi sebetulnya jangan khawatir kalau cuma pengetahuannya cuma bahasa Inggris. Saya justru merasa itu kalau saya pribadi ketika kita cuma tahu bahasa Inggris justru itu lebih fresh, menangkap bahasa Serbia dengan lebih mudah. Kalau saya memang sih nggak bisa dijadikan ukuran ya. Kalau saya sudah terkontaminasi dalam tanda petik dengan bahasa Rusia, kadang-kadang saya ada kata-kata yang sama tapi beda arti, itu kan bahaya ya. Jadi maksudnya bahaya kalau artinya juga misalnya di sana bagus, di sini kurang bagus gitu. Nah itu yang saya justru harus
menggudangkan dulu pengetahuan bahasa Rusia saya selama di Serbia, mau tidak mau, karena saya juga tidak merasa polyglot atau orang yang bisa berbahasa dengan lancar lebih dari satu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pertanyaan Mas Rahmat. Kemudian ini ada pertanyaan di sini dari Mas Suko ya. Karakter orang-orang Serbia. Oh, karakter orang-orang Serbia itu kalau sepanjang pengalaman saya dan pengalaman teman-teman yang kita suka sharing ya, kita ngobrol itu sangat-sangat ramah. Apalagi anak-anak mudanya. Orang tuanya juga, ini berdasarkan pengalaman, kadang-kadang saya duduk di nunggu bus gitu, mereka pasti bisa merecognize lah muka saya itu bukan dari muka saya bukan dari orang-orang Balkan. Biasanya mereka nebaknya orang Cina ya, orang Cina, mereka taunya gitu. Tapi saya terangkan, saya dari orang Indonesia. Wah, maksudnya mereka lebih tertarik, kamu di sini ngapain? Sekolah, wah sekolah di sini. Maksudnya mereka sangat-sangat amazed pastinya, dan in general mereka sangat ramah gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas Fajrul dan Mas Suko. Ada lagi? Oke, ada lagi pertanyaannya mungkin dari peserta kuliah online pada malam hari ini. Mas Fajrul, aku mau nambahin tadi yang pertanyaan dari siapa? Humairah ya? Iya, silakan. Kalau misalnya mau ngecek informasi tentang beasiswa Serbia, bisa dicek di blog RIS di riserbia.wordpress.com. Ya, gitu. Oke, pertanyaan lanjutannya sudah ada yang masuk. Untuk strata 1 ada syarat khusus untuk diterima di kampus Serbia atau syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi saja, Kak? Oke. Pertanyaan dari siapa itu, Mas? Dari admin pemburu beasiswa. Dari Ryan. Oh, dari admin. Setelah S1 ya? Iya. Oke, saya Kan tadi persyaratan Oke. Jadi di sini pemberian beasiswa itu satu universitas saja yang ditawarkan. Yaitu universitas negeri terbaiknya, yaitu Universitas Negeri Beograd. Universitas u Beogradu atau University of Belgrade. Dan itu satu jalur. Kalau misalnya dari S1 ke S2 kita misalnya saya S2 nih Mbak. S1. Saya melanjutkan S2 atau S3 ya bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang S1 ya dari negara lain, karena di KRIS ini belum ada yang mendaftar S1. Untuk mendaftar S2, kehidupan kehidupan mahasiswa master dan doktoral itu jauh lebih fleksibel dan luang ya. Justru di sini S1-nya banyak banget perkuliahan yang wajib diikuti. Kalau untuk S2 dan S3 itu ada gium ya istilahnya yang mengatakan S2, S3 Anda masuk kelas atau tidak itu hak ya. Tapi S1 ketika Anda S1 di Serbia bolos saja 2-3 kali itu udah ada sanksinya. Tapi kalau untuk S2, S3 lebih fleksibel. Mau masuk sekolah, mau kuliah atau enggak itu lebih fleksibel. Tapi jangan lengah. Ini yang harus diperhatikan. Kita punya target misalnya 1 tahun itu pemerintah menghimbau wajib 60 SKS atau 37 SKS di kampus beda-beda ya. Penuhi satu tahun itu 37 SKS. Kurang dari 37 SKS, biasanya sanksinya adalah membayar kuliah untuk semester depannya atau dipulangkan ke Indonesia. Hati-hati juga. Jadi sefleksibel-fleksibelnya jangan sampai lengah gitu. Kemudian persyaratannya yang S1, S2, S3 kurang lebih sama tentunya. Kalau misalnya mau mendaftar S2 itu pasti membawa ijazah original yang S1. Kurang lebih persyaratan teknisnya itu sama. Tapi bagaimana perkuliahannya sedikit lebih fleksibel untuk S2 dan S3 karena itu tadi ada quote-nya S2, S3 di Serbia itu adalah hak. Bisa masuk kuliah, bisa tidak, tapi jangan lengah. Itu aja kurang lebih. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rian di Surabaya. Oke.
Mungkin aku bisa jawab dulu pertanyaan dari Oh ya, kalian. Ada pertanyaannya. Bisa ada tambahan dulu. Ada tambahan? Silakan kalau ada tambahan dari Kak Asni. oke, ada tambahan. Kalau yang tadi yang di kalau mau apa cari info tentang beasiswa Serbia bisa dicek di blog seriserbia.wordpress.com. Ya. Tambahan dari saya yang tadi dari pertanyaan pertama. Tunggu satu teh. Tunggu satu. Sekarang bisa jawab pertanyaan dari Rian ya. Gimana moderator Pak Jero? Kak Asni, suaranya nggak kedengeran, mic-nya tolong dinyalakan terlebih dahulu. Oh ya, dari tadi nggak nyala ya. Oke, lupa nyalain. Oke, tadi tambahannya Iya. cek di blog Keris kalau mau cari tahu tentang beasiswa Serbia di kerisserbia.wordpress.com. Dan untuk pertanyaan Rian adalah susahnya hidup dan kuliah di Serbia seperti apa, Kak? Dari tadi kan ngomonginnya enak terus. Susah atau enggaknya itu tergantung orang ya. Jadi, tapi menurutku sih biasa aja gitu. Maksudnya, mungkin pertama memang ada kayak apa namanya cultural shock gitu, ada kaget-kagetnya. Tapi kalau lama-lama ya biasa aja. Yang penting apa namanya jangan lupa cari tahu gimana sifat-sifat orang Serbia itu kayak gimana. Jadi nggak boleh ngomong apa gitu kan. Jadi kita bisa tahu gimana apa namanya memperlakukan mereka secara sopan seperti itu. Tapi pengalaman itu beda-beda sih. Kalau menurut aku sih gampang-gampang aja hidup di Serbia. Kalau Mbak Sabri mungkin berbeda. Bisa dijawab Mbak Sabri? Ya tadi seperti yang saya sudah bahas bagaimana hidup di Serbia. Saya sih nggak mau terlalu sebelum saya ke Serbia saya sudah explore juga, kebetulan juga ada rekan saya yang sebelumnya, rekan kerja saya yang sebelumnya juga sudah berada di sini. Saya dapat informasi juga, sebetulnya saya dapat informasi yang sama, cuma pada saat itu saya masih menyelesaikan tesis saya di S2. Tadinya saya mau kuliahnya tuh S2-nya 2 gitu, satu di Serbia, satu di UI. Cuma karena kendala tesis saya tidak bisa diselesaikan dari jarak jauh, akhirnya saya memutuskan nanti saja ketika S3 saya kuliah di Serbia. Artinya ketika saya, tadinya memang bukan spesifik Serbia ya, artinya saya sudah melihat informasi secara umum orang-orang Serbia itu ramah gitu. Bagaimana kehidupannya saya bisa bilang di sini tingkat kriminalitasnya termasuk rendah, Mas. Tingkat kriminalitasnya rendah bukan tidak ada ya, bukan tidak ada, tapi termasuk rendah. Artinya saya bisa kalau misalnya pulang jam 2 atau jam 3 pagi misalnya dari luar kota saya masih bisa aman. Di sini kalau saya baca koran atau apa juga ada kasus saya misalnya kriminalitas misalnya pembunuhan di mana di setiap negara itu pasti ada. Tapi dibandingkan misalnya di Indonesia memang mungkin karena sekarang kita juga bisa membandingkan apple to apple dengan Indonesia. Indonesia negara yang kompleks dan besar, Serbia penduduknya hanya kurang lebih 7 juta orang. Jadi intinya di sini aman dan mereka termasuk cukup disiplin ya, cukup disiplin dalam arti hal yang kecil aja. Misalnya kalau kita nyebrang di zebra cross gitu, betul-betul mereka berhenti gitu. Saya bisa bandingkan, saya mungkin tidak bisa sebut negaranya ketika saya berada di negara di suatu negara lain, saya nyebrang di zebra cross itu bodoh amat gitu. Jadi tapi kalau di Serbia concern dengan masalah keselamatan dan untuk tingkat kriminalitasnya rendah dan negaranya cukup nyaman. Intinya apa ya? Mungkin kita deg-degan atau misal lebih nervous karena kita jarang mendengar gitu. Simply karena kita jarang mendengar. Kalau kita lebih well informed dengan cari-cari tahu itu kita bisa engage sendiri ya. Maksudnya perasaan kita sudah bisa membaur dan itu memang butuh proses, tidak bisa disalahkan juga. Jadi intinya kalau dari saya fine-fine aja, tidak ada
Walaupun bahasa itu termasuk kendala yang apa ya, kendala yang termasuk sulit, tapi saya tidak mau menaruh di mindset di otak saya bahwa sulit. Ya, memang kalau tidak pernah dicoba, tidak pernah dilalui untuk kita apa ya, menguji sejauh mana sih kita bisa berbahasa Serbia, misalnya dengan mengikuti seminar, berbicara dengan orang, atau kita tampil di depan umum gitu, kita tidak akan pernah tahu kualitas kita, dan itu justru adalah proses pembelajaran. Kalau saya bilang di negara manapun kita bisa mengeksplorasi hal-hal yang biasanya kita tidak terlintas di pikiran ketika di negara sendiri, apalagi terlebih di negara yang itu eksplorasinya masih perlu jauh lebih banyak digali. Saya pun juga perlu banyak digali. Kebetulan misalnya saya hal-hal kecil, ini maaf kalau agak melebar, saya bisa memperkenalkan tentang Indonesia kepada teman-teman saya di Serbia. Bagaimana misalnya melalui apa? Misalnya saya buat program diplomasi through Facebook. Itu saya terangkan misalnya satu foto saya misalnya di depan rumah gadang, saya jelaskan apa itu rumah gadang secara singkat aja dalam bahasa Inggris dan bahasa Serbia. Itu masukannya sangat bermanfaat. Misalnya di message saya ada bantuan, ini loh kamu bahasa Serbia masih ada salah, saya betulkan ya. Jadi itu semua hal-hal yang sangat kecil, kalau kita konsisten itu menjadi sesuatu yang berguna. Itu aja kurang lebih. Jadi intinya di Serbia itu fine-fine aja, sama di negara-negara lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, masih ada waktu ya Kak Sabri ya, ada beberapa pertanyaan lagi nih dari teman-teman partisipatif. Oke, ada pertanyaannya mau saya bacakan terlebih dahulu, yaitu kenapa sih Kak negara yang Kakak kuliahin sekarang itu Serbia disebut dengan anti mainstream, atau ada asal usul terkait dengan penyebutan itu Kak? Dari Anggun di Lampung. Oke, kepada Anggun ya. Kenapa saya sebutnya, kita kasih judul ya. Ini juga kenapa sih disebutnya anti mainstream? Kelihatannya mungkin biasa aja. Kalau buat kami sih berdasarkan juga research kecil-kecil gitu di Indonesia, kita aja masih salah sebut kadang-kadang Serbia, antara Serbia dan Siberia. Artinya kan kita belum mengetahui cukup banyak apa itu negara Serbia. Kenapa saya disebut anti mainstream? Simple aja, kalau untuk memberikan sosialisasi seperti ini kita harus kalau saya ya, marketingnya itu harus yang catchy gitu loh, lebih bikin penasaran gitu. Saya ya mungkin dengan sebutan anti mainstream ini lebih catchy lah, kayak misalnya kita bagaimana misalnya menjual produk majalah gitu. Kalau pasti kan kita lihat depan covernya, bagaimana tulisannya. Itu aja sebenarnya masalah untuk temanya lebih catchy dan untuk lebih orang penasaran apa sih memang gitu, karena faktanya memang ada hal-hal yang memang tidak bisa didapat kalau misalnya kita sekolah di negara yang banyak banget mahasiswanya gitu. Di sini kita bisa mengeksplorasi tempat-tempat yang mungkin buat traveler yang lain misalnya pun juga belum pernah misalnya mengunjungi misalnya Gamzigrad. Apa sih itu Gamzigrad? Penasaran kan? Coba cek Google. Apa itu Gamzigrad? Apa itu Kuršumlija? Itu semuanya sesuatu yang rata-rata masih baru. Kenapa juga anti mainstream? Karena dengan mahasiswa aktif di sini dan sebelumnya kita punya anggota sebelumnya 9, ada satu mahasiswa anggota luar biasa juga sudah lulus, dengan persentase mahasiswa yang masih sangat minim di Serbia aja itu sudah termasuk anti mainstream. Kalau kita berani men-challenge diri kita untuk belajar. Tentunya kita sebelum men-challenge diri kita untuk belajar di negara yang jarang mahasiswa Indonesia, tentunya kita tahu dulu apa yang mau kita raih dalam hidup. Maksudnya apa yang kita mau, jangan sekedar yang penting anti mainstream, yang penting sekedar jarang gitu. Ya kita juga harus tahu apa yang kita mau, visi misi kita ke depannya untuk pendidikan kita dan untuk hidup kita. Semua yang kita alami di Serbia dan negara manapun itu akan membentuk pribadi kita ke depannya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, hanya mau nambahin sedikit dari keterangan Mbak Sabri ya. Kenapa ini disebut negara anti mainstream? Pertama dulu aku dengar negara Serbia, ya. Maaf, jadi langsung ya. Jadi harus kembali ke moderator dulu. Gimana? Langsung aja Kak untuk menambahkan tadi.
Oh iya, jadi nambahin aja kenapa Serbia disebut negara anti mainstream? Karena juga pas aku daftar dulu, aku baru tahu gitu loh. Oh, ada juga tuh Ya, negara ada Serbia. pertanyaan Iya. tentang Nah, jadi ya pertanyaan yang tadi kan. Aha. Jadi terkait ketika dengan itu, ya terkait dengan itu. Nah, anti mainstream, aku anti mainstream. iya benar. Jadi aku nyebutnya anti mainstream karena aku juga dulu pertama nggak tahu gitu loh. Ada tuh negara Serbia kayak gitu kan. Nah, setelah diterima jadi pengen tahu gitu. Dan jadi baca sejarahnya, jadi sekarang jadi tahu banyak gitu kan. Seperti itu. Dan dulu banget pas daftar beasiswa itu aku juga sebenarnya udah daftar beasiswa yang lain seperti beasiswa Turki, Inggris dan lain-lain gitu. Tapi susah ditembus ya beasiswa yang itu, yang mainstream. Nah ini karena aku daftarnya di negara beasiswa anti mainstream, keterima gitu. Dan aku pikir saat itu niatku cuma mau belajar toh gitu. Faktor negara mana apa gitu. Jadi seperti itu sih, yang penting niatnya dulu belajar, habis itu di negara manapun kita bisa cari tahu setelahnya gitu. Begitu. Terima kasih Mas Fajrul, sahabat saya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ya, Halo? dari Hendra. Ini aja jawab. Oke. Dan bagaimana lingkungan di sana di itu dan halo ya. Suaranya kayak robot Mas Fajrul. Ya, Oke. ya langsung dijawab saja Mbak Asni, nggak apa-apa. Oke gitu. Jadi pertanyaannya dari Hendra di Medan, bagaimana lingkungan di sana, suhu transportasi, asuransi kesehatan, pelayanan publik? Aha. Nah, lingkungannya sangat kondusif ya buat dengan lingkungan di transportasi publik seperti apa? Oh ya, oke Fajrul. Sekarang akan kujawab. Lingkungannya sangat kondusif bagi pelajar seperti kita. Maksudnya nggak terlalu ramai seperti di Jakarta dan apa namanya enak lah pokoknya, nggak jarang macet. Terus transportasi publiknya itu datang setiap 20 menit sekali. Jadi kita nggak usah nunggu lama gitu kan, maksudnya nggak di PHP-in gitu. Sama kalau di Indonesia kayak angkot, bis gitu kan nggak ada jadwalnya ya. Kita bisa cek gitu, kita bisa cek kapan bisnya datang seperti itu, dan bis nomor berapa itu semua sudah terintegrasi secara mobile. Kita bisa cek melalui handphone kita. Kalau suhu tadi sudah disinggung sama Mbak Sabri ya, ada 4 musim. Ya Kak, layaknya negara Eropa itu ada 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jadi siap-siap aja. Jadi tantangan kita secara ke tubuh lebih ke kesehatan lebih tinggi. Jadi persiapan obat atau gimana? Asuransi kesehatan kita dapat ya. Kita dapat. Jadi kita bisa berobat ke dokter gratis. Tapi beli obatnya nih yang kita beli sendiri. Tapi untuk mahasiswa kita juga dapat diskon kalau mau beli obat. Pelayanan publiknya bagus. Maksudnya sangat disiplin ya, kita bisa cek jadwal bis, kita bisa cek mungkin kalau mau nonton kita bisa cek juga lewat internet. Semuanya terintegrasi dengan bagus. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Sabri? Kurang lebih seperti itu, cuma saya mau menambahkan sedikit mengenai suhu. Kadang-kadang di sini ekstrim ya suhunya, kalau musim dingin bisa sampai minus 25 derajat, tapi kalau lagi musim panas banget, itu apalagi waktu itu tahun lalu pas bulan puasa itu bisa sampai 30 derajat. Kurang lebih seperti itulah. Kita menyesuaikan. Atau bisa sampai 40 derajat malah. Gitu. Itu kurang lebihnya. Tapi itu memang ada suhu-suhu tertentu ya, maksudnya tahun ini justru tidak terlalu dingin saya bilang, maksudnya tidak sampai minus 25 gitu, karena pernah tahun 2011 itu kalau saya tidak salah, itu saya belum datang,
Saya belum datang, itu Bandara Nikola Tesla, itu bandara umum ya, bandara publik di sini sampai ditutup karena tertimbun salju. Ya kurang lebih seperti itu, tapi itu khusus kok, maksudnya tidak yang rutin setiap tahun gitu. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan mau bawa keluarga ya. Gimana? Saya lempar dulu ke moderator atau dilanjut saya jawab? Saya coba jawab. Coba moderator, masuk dulu moderator. Silakan moderatornya. Ya, mungkin moderator sedang gangguan ya, Mbak ya. Langsung dijawab saja nggak apa-apa, Mbak Sabri. Oke, saya coba ya. Saya coba jawab pertanyaannya ini, bagaimana kalau membawa keluarga ya. Ini maksudnya dalam konteks menerima beasiswa ya. Ya, saya betul. bisa bilang sulit. Silakan jawaban. Belum ada. Halo? Oke. Saya coba jawab. Ya, Bagaimana membawa keluarga? Oke. Bagaimana membawa keluarga dalam konteks ketika kita sudah menerima beasiswa World in Serbia ini. Saya bisa bilang belum ada pengalamannya, pun kalau ada pengalamannya cukup sulit. Ada satu pengalaman teman kami, bukan dari negara Indonesia, membawa keluarga, tapi akhirnya dia menyerah di tengah jalan, mungkin biaya hidup yang sulit, karena di asrama tidak bisa kita membawa keluarga. Artinya kalaupun kita mau membawa keluarga, katakanlah misalnya ada penerima untuk tahun berikutnya sudah memiliki anak dan juga misalnya sudah memiliki pasangan istri atau suami gitu. Ketika membawa keluarga otomatis tidak diperbolehkan untuk tinggal di Avala, di hotel yang tadi saya sebutkan, di hotel untuk kita belajar bahasa Serbia, maupun di asrama mahasiswa. Mengakalinya bagaimana? Kalaupun memang tidak bisa misalnya long distance relationship, itu bisa menyewa apartemen. Kira-kira berapa sewa apartemen di Beograd? Bervariasi. Ada yang 150, ada yang 200. Memang agak sulit sih kalau kita dapat yang lebih murah apalagi di ibu kota ya, bisa 230. Tapi tentunya perlu dipertimbangkan banyak hal. Karena tidak hanya biaya apartemen yang harus kita keluarkan sendiri, tapi juga bagaimana makannya, kemudian sehari-harinya. Jadi saya bisa bilang sulit, belum ada pengalamannya, pun ada pengalaman teman kami dan akhirnya dia menyerah di tengah jalan. Saat ini sudah tidak melanjutkan studi di Serbia. Kurang lebih seperti itu. Untuk kesempatan kerja part-time, nah ini dari Wahyu ya. Oke, sebelumnya Mbak Asih mau tambahkan? Yang membawa keluarga. Oke, yang tambahan sedikit ya, kalau setahu saya kalau membawa keluarga itu tidak bisa menetap. Jadi mungkin ada masalah dengan visa atau gimana, jadi mungkin harus diperbarui per 3 bulan atau seperti apa. Dan kalau misalnya cari akomodasi, itu pun ngurusnya mungkin agak susah ya. Dan untuk mahasiswa ini kita tidak diperbolehkan untuk bekerja sama sekali. Itu yang ditulis di ketika kita mendaftar, kita tidak boleh bekerja. Oke, mungkin Mbak Sabri bisa tambahin. Iya, sudah dijawab oleh kakak-kakak semua terkait dengan pertanyaan yang terakhir. Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mas Fajrul, saya mau tambahkan sedikit. Untuk misalnya membawa keluarga, paling pun kalau misalnya memang terpaksa bisa hanya kunjungan temporer ya, dengan visa kunjungan, visa turis Serbia, visa turis atau halo. Halo? Ya, saya tambahkan atau sedikit, kalau mau pertanyaan yang terakhir. Ya, membawa keluarga itu pun bukan yang sifatnya temporal ya, misalnya dengan visa kunjungan atau visa turis, dan itu pastinya tidak lama. Dan ya memang agak seperti itu kesulitan. Atau Schengen sekarang sudah bisa, walaupun Serbia belum masuk EU dan juga belum termasuk negara Schengen, tapi kalau kita sudah punya Schengen multiple, sudah bisa masuk Serbia gitu. Tentunya dengan masa berlakunya ya. Halo? Masalah part-time, halo? Ya,
Silakan dilanjutkan Mbak Sabri. Oke, saya lanjutkan bagaimana mengenai part-time. Memang pemerintah Serbia itu tidak memberikan kayak misalnya kalau saya bandingkan di Australia, misalnya kita diberikan waktu 20 jam misalnya per minggu, itu kita berhak atau kita boleh bekerja saat libur. Di Serbia tidak seperti itu. Persaingan kerja di sini sangat-sangat tinggi. Pekerjaan memang untuk orang Serbianya sendiri sangat sulit didapat. Tapi alhamdulillah, walaupun ini tidak bisa dijadikan patokan ya, tapi alhamdulillahnya saya dan saya dengan Asri saat ini juga bekerja part-time mengajar di Sekolah Indonesia Beograd. Tentunya ini temporer karena ini bukan bagian dari pemerintah Serbia, tapi ini bagian dari kami diperbantukan yang sifatnya juga temporer. Lumayanlah maksudnya untuk menambah uang saku. Walaupun ini tidak rigid ya, maksudnya ketika Anda datang pasti akan kerja gitu. Itu tidak, ini karena kebetulan saja yang saya juga tidak bisa memberikan patokan. Ketika kita kuliah di Serbia pasti kita dapat kerja, tidak. Biasanya sifatnya temporer gitu. Kalau misalnya dari KBRI ada event-event tertentu, kadang-kadang kita diperbantukan, misalnya event pameran atau misalnya mengajar di Sekolah Indonesia Beograd, di sini ada ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Tapi kalau dari pemerintah Serbianya sendiri tidak memberikan seperti Australia yang saya tahu. Ya, sepertinya sudah di ujung diskusi online kita. Mungkin sebagai penutup, masing-masing dari kakak pembicara dan pemateri memberikan motivasi serta kata-kata penyemangat untuk penggawa pemburu beasiswa, seperti itu. Intinya memberikan motivasi dan kata-kata penyemangat, Kak. Mungkin Kak Sabriana atau Kak Asni yang akan memulai terlebih dahulu? Kak Sabri dulu. Oke, kalau dari saya motivasi dan kata-kata penyemangat ini bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk saya sendiri yang selalu saya ada di otak saya sejak saya lebih seriusnya sejak saya lulus SMA ya. Intinya adalah tekunilah apa bidang yang kamu sangat suka. Yang sangat suka dulu. Jangan memikirkan bagaimana nanti prospek pekerjaannya, bagaimana nanti tanggapan orang. Saya dari mulai sastra Rusia, kalau ditanya itu bukan kebetulan, karena bukan karena tidak ada pilihan, simply karena saya sangat suka belajar bahasa, khususnya rumpun Slav. Tekunilah apa yang kamu suka, sejarang apapun itu, seaneh apapun itu, atau setidak biasa apapun itu, dan tetap konsisten. Konsisten, mau orang bilang, aduh susah prospek kerjanya, itu saya bisa berdasarkan pengalaman saya sendiri itu semua sangat sebaliknya. Asal kuncinya adalah dua, konsisten, persisten juga, maksudnya tahu apa yang kita mau, jadi tidak sekedar ikut-ikutan. Dan seperti yang tadi saya bilang, itu kata motivasi tidak hanya untuk yang dengar, tapi juga untuk saya sendiri. Saya selalu punya mindset, artinya kerjakanlah apa yang menjadi kewajiban seperti kuliah, tapi kerjakanlah hal-hal yang di luar kewajiban yang bisa jadi bonus nantinya. Misalnya saat ini saya mencoba ikut konferensi, saya tidak tahu, mungkin lebih banyak ditolaknya daripada diterima. Buat saya itu nggak masalah. Saya bukan mencoba sebagai motivator, ini untuk diri sendiri, dan hal-hal yang kecil yang kelihatannya remeh-remeh, apa sih kamu kerjakan, misalnya diplomasi through Facebook, itu apa sih, buat apa sih, buang-buang waktu aja, atau mengapain sih bikin paper untuk konferensi, itu kan wajib. Tapi kalau kamu persisten, kalau kita benar-benar suka apa yang kita lakukan, setia dengan apa yang kita lakukan, artinya tidak sekarang suka, besok enggak gitu. Insya Allah semua itu ada hasilnya ke depannya, dan prosesnya itu akan jadi buah manis yang bisa dikenang sepanjang hayat itu, kurang lebih dari saya. Iya, untuk Kak Asni mungkin? Oh ya, untuk kata-kata motivasi tadi sudah panjang lebar dikasih motivasi sama Mbak Sabri banyak, dan saya hanya ingin menutup bahwa jangan pantang menyerah ya. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan nyerah kalau misalnya udah gagal sekali atau gagal 2 kali. Anggap saja kita berpikiran positif dan terus mencoba. Tuhan nggak tidur kok. Jadi pasti
Tuhan tahu apa yang kita mau dan kalau kita terus mengejarnya. Begitu. Terima kasih. Oke, karena sudah disebutkan kalimat closingnya ya terkait dengan motivasi juga dan semangat juga untuk yang ikut kuliah online pada malam hari ini. Mungkin dan juga sudah pukul 21.00 nih di Jakarta waktu Indonesia Barat. Maka mungkin untuk pertemuan malam ini diakhiri saja ya. Saya ucapkan terima kasih ke Kak Asni dan juga Kak Sabri yang sudah bersedia memberikan motivasi, memberikan pengalaman, berbagi pengalaman seperti itu kepada kita semua. Ya, saya mewakili kru yang bertugas dan juga teman-teman pemburu beasiswa. Mohon maaf bila ada kehilafan dan kesalahan. Mungkin di lain waktu bisa bertemu kembali. Saya sebagai moderator dengan ini menyatakan pada online ditutup. Terima kasih kepada dua narasumbernya. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Selamat jumpa. Sampai jumpa. Kalau ada salah-salah kata atau jelas.